Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Chen Er berkata, "Baik, masalah selesai dan kau akan menungguku di pintu masuk Aula Dharma besok lusa." Pera menjawab, "Iya, murid ini akan datang besok lusa." Lalu ini 2 hari kemudian ya, kan besok lusa kan. 2 hari kemudian dan Peran pun datang tuh. "Peran, di sini." Nah itu, buset, tutor ditungguin 3 cewek bro. Peran berkata, "Memberi hormat kepada pelindung." Chen Er berkata, "Ya, sangat tepat waktu. Apakah kau pernah bertemu dengan 2 gadis ini?" "Iya, saudari Liu, saudari Fang." Dalam hati Cicin, senior ditarik paksa oleh guru. Apakah dia akan membenciku? Ternyata ini adalah perasaan khawatir tidak disukai oleh orang lain. Sungguh gak nyaman. "Salam senior Chang, kali ini saya mengganggu Anda." Memberi salam kepada senior. Chen Er berkata, "Kalian belum datang untuk bertemu dengan senior? Ayo." "Hah? Datang. Waduh. Buset nih kembar cok, 3-3 mirip banget anjing. Yang bedanya yang kiri 1, rambutnya yang tengah 2, yang kanan 3. Dalam hati Peran, "Enggak, begitu banyak junior, itu akan membunuhku." Tahu sendirilah kan, kalau dideketin banyak cewek pasti banyak yang iri, ya nggak? Kayak Mimin. Chen Er berkata, "Ini senior Chang Peiran. Kali ini kalian akan turun gunung, harus mendengarkannya. Mengerti?" "Baik guru." Tuh ini 3 orang nih, 1, 2, 3 nih. Yang kiri ini yang 1 nih. Udah ramai semua cok. Astaga, cewek yang kiri namanya nih rambutnya 1, dia memberi salam nih. Yu Kui Shui dari Shui Qing Tang memberi salam kepada senior Chang. Terus yang tengah, Yu Kui Lin dari Shui Qing Tang memberi salam kepada senior Chang. Terus yang kanan yang ketiga, Yu Kui Sen dari Shui Qing Tang memberi salam kepada senior Chang. Salam ketiga saudari junior. Dalam hati Peran, "Tolong aku, mereka ada 3, bahayanya kali 3. Lalu Chen Er berkata, "Peran, kali ini aku akan merepotkanmu. Kami memiliki banyak murid perempuan di Shui Qing Tang, tetapi salah satu murid kami yang dapat diandalkan hilang. Kau bisa bekerja lebih keras dan membawa lebih banyak murid untuk turun gunung." Peran merespon, "Jangan khawatir, saya akan memimpin." Dalam hati Peran, itu pesanan pribadi. Terus nih 3, yang kembar 3 ini datang nih. Yang 1 berkata, "Senior Chang, apa yang kau kuasai?" Terus yang kedua berkata, "Jenis senjata apa yang disukai dan digunakan senior Chang?" Yang ketiga menambahkan, ketika senior Chang semua nanya sih. Ketika senior Chang bertarung, apakah kau suka mengambil kaki kiri terlebih dahulu atau kaki kanan terlebih dahulu? Tiba-tiba Peran berkata nih, "Diam. Kalian tidak diizinkan untuk berbicara atau bergerak tanpa persetujuanku." "Hah?" Si Chiu Yao berkata, "Oh, ini adalah awal dari pelindung. Bukankah kau 2 hari yang lalu tidak berani menerimanya? Dulu dan sekarang, sejak aku menjadi pelindungmu, aku akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Dan kau harus mematuhi perintahku." Chiu Yao membalas, "Bagaimana jika aku tidak melakukannya?" "Hah, kau bisa mencobanya." Dalam hati Chiu Yao, aneh, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apa aku takut padanya?
Di timku, kalian harus mendengarkan apapun yang aku katakan, dan kalian nggak boleh bertindak gegabah. Dipahami? Peyran melanjutkan. Oke, sekarang kalian kembalilah dan ganti pakaianmu menjadi linen kasar. Setengah jam kemudian, jikalau kalian belum di sini, 2 poin akan dipotong. Chiyo membalas. Kenapa membatasi kebebasan kami dalam berpakaian? Apakah ini ada hubungannya dengan tugas? Pertama, di masa depan, kalau kau ingin berbicara, kau harus terlebih dahulu meneriakan laporan. Dan kemudian kau bisa berbicara dengan izinku. Kalau tidak, kau akan dikurangi 1 poin. Kedua, tentu saja terkait ketika kita turun gunung untuk melakukan tugas-tugas kita harus berintegrasi ke dalam tindakan sederhana orang banyak. Hah? Bukankah itu hanya konseling? Kedengarannya sangat bagus. Cicin bertanya, apa bisa aku memilih kain atau linen kasar? Seperti yang baru aja aku katakan, kau harus melapor sebelum berbicara. Apa kau tidak mengerti? Poinmu akan dikurangi 1. Dan kalau kau tidak mengingatnya lain kali, akan dikurangi 2 poin. Dalam hati Cicin, hah, apakah ini rasanya ditegur? Sejak aku masih kecil, ayahku gak pernah melatihku dengan cara ini. Rasanya ini sangat istimewa. Terus Chiyo berkata, hei, aku orang yang pemarah. Bagaimana bisa kau berbicara dengan saudari Cicin seperti itu? Tapi ditahan tuh sama si Cicin. Jangan lakukan itu, ini salahku. Jangan katakan apa-apa lagi. Baik. Terus akhirnya Cicin ngikutin peraturannya nih. Lapor, katakan, bisakah aku hanya memilih kain atau linen kasar? Aku memiliki keduanya, dan aku gak ingin meminjamnya dari orang lain. Peyran menjawab, berintegrasi ke dalam kerumunan adalah prinsip perilaku kami. Dan kebanyakan orang di bawah gunung hanya mampu memakai kain dan linen. Jika kita memakai pakaian yang terlalu bagus, itu hanya akan menarik perhatian. Apa mengerti? Lapor, katakan, bisakah setiap gaya linen kasar bekerja? Apakah kau ingin memakai sendal jerami? Apakah kau ingin memakai topi jerami? Lain kali, satu persatu, pakaiannya akan bergaya paling umum. Aku punya pengaturan sendiri untuk sandal dan topi. Mungkin karena teriakan dari si MC kita nih, orang-orang dateng tuh. Aku sepertinya terlalu keras. Nah, ini Peyran nyantai tuh. Meskipun berbahaya membawa keindahan para saudari junior ini, mereka harus mampu berbaur dengan masyarakat. Nah, terus akhirnya mereka pun sampai balik nih. Mereka udah kembali. Kami sudah berganti pakaian. Dalam hati Peyran, ya Tuhan, apakah ini yang disebut kecantikan alami yang sulit untuk dilepaskan? Bagaimana bisa ini disembunyikan? Peyran pun berdiri dan berkata, bagus, karena semua kembali tepat waktu. Nah, itu ada kayak sendal jerami, topi jerami gitulah. Tuh. Nah, terus ditunjuk sama si Peyran, dan Peyran berkata, pakai itu. Hah? Betapa jeleknya. Bahkan jika aku dimarahi oleh guru di masa depan, aku tidak akan pernah mencari dia sebagai pelindung. Ini adalah produk pencegah sengatan panas yang aku siapkan untuk kalian. Pakailah. Terima kasih senior. Terus dipakai tuh sama si Cicin kan. Terus kayak ada semacam apa ya? Aura-aura warna biru di sekeliling tubuh dari si Cicin. Hah? Apakah ini hanya ilusi? Dalam hati Peyran, sangat bagus. Susunan tersembunyi berjalan dengan sangat lancar, dan auranya telah banyak melemah. Lapor, lapor. Kau, yang pertama, yang nunjuk yang kanan nih, yang anak kedua. Kau yang pertama. Dia bertanya nih, senior, apa ini? Peyran menjawab, hah? Kau belum pernah melihatnya? Ini adalah kain arang untuk mencegah sengatan panas. Hah? Arang? Bagaimana cara menggunakannya? Dalam hati Peyran, sayangnya kehidupan para gadis ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Peyran menjawab, singkatnya kau akan tahu itu baik ketika kau memakainya di wajahmu. Wah, ini sangat keren dan sangat harum. Iya, baunya sangat enak. Benar, baunya sangat harum setelah memakainya. Ini, lapor, katakan. Cicin bertanya, aroma apa yang ada di kain arang ini? Peyran menjawab, ini adalah nektar yang aku seduh, dan aromanya dapat membantumu menyegarkan pikiran. Hah? Senior, apakah kau membuat nektar sendiri? Bolehkah aku melihat seperti apa nektar ini? Senior, apa bisa aku mencicipi nektar ini? Ups, Peyran menjelaskan. Botol 100 bunga nektar ini memelihara darah dan memelihara chi, serta menjaga kecantikan. Dalam uji coba kali ini, siapapun yang menunjukkan performa terbaik, aku akan memberinya 1 botol. Hore! Peyran melanjutkan. Baiklah, sekarang mari kita pergi ke aula manajemen untuk mengambil misi percobaan. Baik! Dan mereka mulai jalan. Tiba-tiba yang datang nih, ada yang manggil. Saudara junior Peyran. Halo saudara Chin. Kok berubah? Ini tuh yang kemarin dipanggil saudara Lu itu loh. Cuma sekarang panggil saudara Chin. Kata translatornya. BTW nama yang pas di TL itu Lu. Ya kemarin tuh saudara Lu. Kemarin pakainya Lu, sekarang ikut YT English aja. Oke, berarti sekarang katanya ikut YouTube Englishnya aja. Oke, berarti sesuai di sini gue panggil saudara Chin ya, biar nggak bingung. Halo saudara Chin. Saudara Chin bertanya, apakah kau kesini untuk mendapatkan misi pelindung lagi? Peyran menjawab, iya.
Lalu Peiran memperkenalkannya nih kepada para ciwi-ciwi gitu kan. Ini adalah saudara Qin Muyuan, orang yang sangat ahli, bertugas untuk mempublikasikan uji coba dan memeriksa adakah skornya adil. Bertemu senior Qin. Dalam hati si saudara Qin, apakah kelima saudari junior ini berdiri di belakang saudara junior barusan? Wan Qiantang, Qin Muyuan bertemu dengan semua junior. Peiran berkata, "Saudara Qin, kali ini aku berlima, apa bisa kau mengirimi aku anekdot saudari junior dan memberi kami misi percobaan?" Saudara Qin menjawab, "Baiklah, ikut denganku." Di desa Chifu, kota Longshan, baru-baru ini mengalami banyak insiden, yaitu insiden penculikan anak. Orang-orang di desa sangat cemas, jadi pergilah untuk menyelidiki. Dipahami, terus akhirnya mereka pun pergi nih. Sesampainya di sana, ada baik yang jualan nih. Lobak pedas dan pir, permen, nasi, millet, kacang honglu, roti kacang polong berlapis gula. Nah, pada jualan tuh. Terus seseorang bersaudara lapor nih. "Lapor," katakan, "aku ingin makan roti kacang itu." Peiran bertanya, "Oke, berapa banyak?" Dalam hati saudari yang ini, terkadang senior bisa menjadi wajar. 2 aja." Peiran bertanya nih, "Bagaimana dengan kalian? Apa kalian mau?" Mau. Aku juga ingin mencobanya." "Bos, berapa harga satu roti kacang ini?" 1 sen. "Oke, beri aku 8. 8, tapi ini baik banget. Coba kita lihat ya guys, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udah baik banget guys. 8 dari mana ini? Ya udahlah, lanjut. "Wah, baunya enak banget." Peiran berkata, "Sabar, tunggu sampai penginapan baru boleh makan. Pakai cadarmu dulu." Dan pemikiran kalau senior itu wajar langsung hilang ya, langsung dicoret tuh. Oke. Ya udah, ayo pergi. Dan mereka pun lanjut berjalan. Terus Qiu Yao merasa ada yang salah. Dalam hati Qiu Yao, ada yang salah nih. Orang-orang ini tidak memperhatikan kami sama sekali. Itu seharusnya karena hantu dari senior. Tapi bagaimana dia melakukannya? Lupakan aja. Aku gak suka dipandangi. Aku akan membiarkannya untuk saat ini. Tapi tiba-tiba keretak. Ada yang ribut tuh. "Kau berani mendirikan warung di sini tapi tidak bayar sewa? Apa kau bosan hidup, hah?" Yang ditindas berkata nih, "Jika pemerintah ingin menerima uang sewa kita, maka Liu Santau juga akan menerima uang sewa kita. Untuk bisnis kecil seperti ini, bagaimana bisa begitu banyak uang untukmu?" Orang yang menyerang membalas nih, "Berani sekali kau menjawab dan melawan." Terus itu kayak ditendang ya, ditendangin tuh ya, diinjek-injek kayak di GTA gitu loh. Terus tiba-tiba Qiu Yao ngamuk tuh, "Kalian terlalu banyak menindas." Terus tiba-tiba akhirnya muncul opsi nih. Opsi 1, maju dan bantu pemilik kios. Hadiah penyelesaian 5 lux split nakong kelas menengah tingkat Swan. Opsi 2, tanyakan tentang kisah pemilik kios lain di sekitar. Hadiah penyelesaian destroying finger, yaitu kelas menengah tingkat Huang. Opsi ketiga, pergi dari sini. Hadiah penyelesaian poin keterampilan dasar acak +1. Peiran berkata nih, "Aku telah mengatakannya berkali-kali. Tanpa perintahku, jangan bertindak gegabah." Qiu Yao bertanya, "Apakah kau masih murid dari sekte Kuisin? Bukankah tugas kita untuk membela kebenaran dan melawan kejahatan? Gurumu memberikanmu padaku. Aku hanya ingin mengajarimu apa yang harus dilakukan di benua Xuanlong ini." "Hah, aku pikir kau hanya pengecut." Cicim berkata, "Qiu Yao, kita baru aja tiba dan kita nggak memiliki banyak pengalaman di dunia luar. Jadi mari kita dengarkan senior Chiang." Terus si Peiran berkata, "Ayo pergi, tempat ini nggak cocok untuk ditinggali dalam waktu yang lama." Dan akhirnya mereka pun jalan nih. Dalam hati, berbisik ya. Ini mereka nih, ketiga saudara nih berbisik nih. Yang kanan berkata, "Senior benar-benar berbeda dari laki-laki pada umumnya. Dia nggak memiliki keinginan untuk menonjolkan diri." Yang tengah berkata, "Aku nggak tahu apakah itu nyata atau dia menyembunyikan cukup dalam." Yang kiri juga nih, "Aku sangat penasaran." Terus mereka jalan terus. Nih, tadi berarti Peiran mengambil tugas atau opsi ketiga ya, yaitu tugas opsional, yaitu tekad selesai, yaitu ngambil tugas yang paling aman, yaitu jalan cabut pergi. Ya dapet hadiah dia +1 di menempa. Menempa tuh kayak bikin senjata gitulah. Dan setelah berapa lama jalan, mereka pun sampai nih di sebuah penginapan. Peiran bertanya, "Bos, ada kamar kosong?" "Hah? Kapan orang-orang ini masuk?" Akhirnya bosnya menjelaskan nih, "Anda memiliki penglihatan yang bagus." Jatuh HP gue, cok. "Masih banyak kamar yang kosong. Kamar VIP, kamar atas, kamar menengah, kamar umum, kamar lusuh. Semuanya ada seperti yang Anda lihat. Itu tingkatan kamar ya guys." Nah, muncul nih 3 opsi. Opsi 1, check-in ke kamar VIP. Hadiah penyelesaian 18 breaks of city characters. Kelas atas tingkat Swan. Opsi kedua, check-in ke kamar atas. Hadiah penyelesaian yaitu pedang Qingming. Kelas atas tingkat Huang. Dan yang ketiga, check-in ke kamar menengah. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peiran, bener aja.
lebih banyak kesempatan di luar gunung. Setelah memasuki kota, aku mendapatkan 2 kali pilihan. Lalu Peran pun milih nih, 3 kamar kelas menengah. Baik, silahkan ikuti saya. Dan mereka pun masuk nih, mereka melihat kamarnya yang temboknya pada retak tuh. Kita lihat nih, muncul lagi 2 opsi nih. Opsi 1, biarkan pelayan itu langsung pergi. Hadiah penyelesaian sweep across the army kelas atas tingkat Huang. Opsi kedua, hadiahi 2 atau 5 plat tembaga kecil. Hadiah penyelesaian poin atribut dasar acak +1. Terus akhirnya Peran pun seperti biasa ngambil opsi paling bawah, yaitu paling mudah dan paling aman. Harusnya. Karena, BTW, kenapa kalian mungkin heran ya, kenapa MC kita ngambil opsi paling bawah terus? Kalau kalian ingat di episode pertama, itu Peran ketemu orang, ngambil opsi paling atas, gak langsung menerima hadiahnya, tapi malah menjadi budak. Ya kan? Malah menjadi budak tambang yang disuruh kerja terus-terusan. Nah, itulah kenapa MC kita di sini ngambil aman terus. Begitu. Dan Peran pun memberi tips nih. Peran berkata, "Kau turun dulu, aku akan memanggilmu jika butuh sesuatu." Pelayannya merespon, "Terima kasih. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa membunyikan bel dan saya akan segera datang." Bagus. Nah, ini tugas opsional telah selesai. Hadiah spirit +1. Terus nih 3 saudara lapor nih. Lapor. Peran berkata, "Mulai sekarang kau bisa berbicara dengan bebas dan kau nggak perlu melapor dulu." Ini kan saudara kembar 3 kan sering banget ngomong kan, ya kan? Kayaknya capek dan kebanyakan kalau misalnya ngomong, tengah berkata, kiri berkata, kanan berkata. Gue jadi satu aja ya. Karena ya intinya mereka lah ngomong lah. Loh, bukankah kamar penginapan seharusnya sebesar ini? Apakah ini juga kamar penginapan? Apakah ini hukuman dari senior? Kami nggak melakukan kesalahan kan? Bagaimana jika tidak ada meja rias di kamar? Apa bisa pelayan mengirimkannya? Apa kalian pernah pergi keluar sendirian? Cicim berkata, "Ayahku tidak akan membiarkanku pergi keluar sendirian. Dan dia akan selalu menyuruh kakak laki-lakiku menemaniku ketika pergi keluar. Jadi tidak sendirian." Nah, salah satu saudara kembar 3 berkata, "Kami biasanya pergi menaiki kereta dan 30-50 pelayan mengikuti kami." Waduh. Dalam hati Peran, sekelompok wanita muda yang belum berpengalaman di masyarakat. Gak heran guru mereka ingin menemukan pelindung secara langsung. Ini sulit. Peran berkata, "Ketika kalian turun gunung kali ini, apakah keluarga kalian diam-diam mengirim master untuk melindungi kalian?" Cicin menjawab, "Mungkin tidak. Saya tidak memberitahu keluarga saya bahwa saya akan turun gunung untuk uji coba kali ini." Ketiga saudara itu juga tuh, "Iya, kami juga tidak memberitahu." Dalam hati Peran, "Bukankah kalian terlalu percaya padaku? Jika sesuatu terjadi pada orang-orang ini, keluarganya pasti akan pergi ke sekte untuk menuntutku." Terus Peran berkata nih, "Baiklah, ayo makan roti kacang dulu." Dalam hati para saudari nih, yes, akhirnya bisa melepas sadar lalu makan. Dan mereka bertiga makan, Cicin juga makan, tapi Ciu Yao menolak tuh. "Ciu, ini enak, cobalah." Ciu Yao merespon, "Aku nggak mau makan roti yang dia beli." Peran berkata, "Junior Fang, BTW, seharusnya Ciu Yao itu namanya Fang Ciu Yao mungkin." Itu dari translatornya ya, dia ngomong gitu. Karena di sini ngomongnya Junior Fang, takutnya nanti pusing. Intinya harusnya Fang Ciu Yao. Nah, Peran berkata, "Junior Fang, perjuangan heroik untuk keadilan tidak sesederhana menarik pedang untuk membunuh beberapa orang." Ciu Yao membalas, "Bukankah itu bagus? Untuk menarik pedangmu untuk membantu seseorang ketika kau melihat ketidakadilan. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, bawahan siapa orang-orang itu? Bagaimana cara mundur setelah mengalahkan mereka di wilayah mereka?" Dan tapi tiba-tiba langsung dipotong nih sama Ciu Yao. "Kau berbicara tentang beberapa kesalahan. Bukankah kau hanya takut? Satu orang melakukan sesuatu dan yang lain bertanggung jawab. Apalagi yang akan terjadi pada Fang Ciu Yao setelahnya. Di antara para kultivator, ada yang baik sepertimu, Junior Fang. Tetapi ada juga kultivator jahat yang menindas banyak orang. Jika mereka menemukan seseorang praktisi yang mendalam atau bahkan seorang guru yang mendalam untuk membalas dendam, apa yang akan kau lakukan?" Itu aku akan bertarung dengan mereka." Iya, Peran melanjutkan, "Apa pernah kau memikirkan tentang hal itu? Kalau kau mengetahui siapa master di belakang ketiga orang tersebut sebelum menyerang, atau kau adalah orang dari kota ini?" Enggak, aku nggak dengar. Dalam hati Peran, tampaknya dia sudah sedikit mengerti, dan yang tersisa hanyalah menerima fakta ini secara perlahan. Dan setelah itu mungkin ini keesokan harinya ya. "Jarang turun gunung, lebih baik aku keluar. Siapa tahu ada tugas." Nah, terus Peran keluar, kita lihat ada penjual daging nih, penjual daging potong sapi. Si pembeli berkata, "Bos, 2 potong daging lemak." "Baik, nah ini daging yang kau inginkan, totalnya 18 tile." Si pembeli berkata, "Seperti biasa, kita berhitung di akhir bulan."
Maksudnya ngutang ya. Tapi bulan lalu kan. Hah? Kenapa? Kau nggak percaya pada aku? Nah, kan pairan deket situ tuh. Terus muncul nih langsung nih opsi. Apa? Seperti biasa pilihan. Opsi 1, maju dan bantu tukang daging untuk bersikap adil. Hadiah penyelesaian Serious Sword kelas atas tingkat Huang. Opsi 2, memberi pelajaran secara diam-diam. Hadiah penyelesaian helm Verokin kelas menengah tingkat Huang. Opsi 3, tetap di tempat. Hadiah penyelesaian poin atribut acak plus 1. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian. Supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.